Di hari video ini dibuat, angka COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 1.632.248 kasus dan hari ini masih terdapat lebih dari 100.000 kasus positif COVID-19. Lantas, apa yang harus kita sebagai masyarakat Indonesia lakukan dalam menangani permasalahan COVID-19 ini? Juni 2020, New Normal diberlakukan di Indonesia. Berbagai kegiatan yang awalnya dilarang dilakukan di luar rumah, kini telah diperlakukan kembali. Harapan utamanya adalah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Adapun ketentuan mengenai protokol kesehatan yang harus diperhatikan adalah menggunakan alat pelindung diri berupa masker, mencuci tangan secara teratur dengan menggunakan air mengalir dan menggunakan sabun, menjaga jarak dengan orang lain dengan jarak minimal 1 meter, dan menjaga daya tahan tubuh dengan menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai seberapa pentingkah protokol kesehatan ini, aku mewawancarai temanku Devita Anggraini, mahasiswi Fakultas Kedokteran di Universitas Gadjah Mada. Untuk mencuci tangan sendiri bisa menurunkan resiko penyebaran atau transmisi COVID-19 sampai 35%. Tentunya penting kita menggunakan sabun. Kenapa? Karena sabun ini bisa membunuh virus, terus juga pentingnya air biar nanti kalau virusnya nih udah mati kan di tangan kita. Nanti airnya itu bakal membasuh, virusnya jadi hilang kayak gitu. Mencuci tangan secara teratur dengan menggunakan air mengalir dan menggunakan sabun merupakan cara yang paling efektif untuk mencegah diri dan orang lain terpapar dari COVID-19. Penyakit menular ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui tangan yang terkontaminasi. Disinilah kemudian letak penting untuk mencuci tangan secara teratur untuk mencegah penyebaran kuman, yakni bakteri dan virus yang dalam hal ini adalah COVID-19. Untuk mencegah penyebaran kuman selama pandemi COVID-19, kita harus mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik atau menggunakan hand sanitizer yang mengandung setidaknya 60% alkohol untuk membersihkan tangan sebelum dan setelah menyentuh mata, hidung, dan mulut, menyentuh masker, memasuki dan meninggalkan tempat umum, dan menyentuh benda atau permukaan yang sering disentuh orang lain. Untuk meningkatkan efektivitas penggunaan masker ini tentunya dengan menggunakan masker secara tepat, ganti 4 jam sekali atau ketika sudah lembab. Jadi misalnya ada orang yang sakit sama orang yang sehat, tentu risiko penularannya itu 100%. Terus yang lebih minimal lagi adalah ketika yang sakit pakai masker, yang sehat pakai masker, itu bahkan risiko penularannya jadi cuma sekitar 1,5%. COVID-19 menyebar dari satu individu ke individu lain melalui droplets. Droplets ini kemudian menyebar ke udara ketika seseorang batuk, bersin, ataupun berbicara. Pakar kesehatan di Universitas Michigan, Amerika Serikat, Dr. Meilan Han mengatakan bahwa dengan menggunakan masker dapat kemudian mencegah droplet untuk kemudian masuk ke dalam tubuh orang lain dan juga tentunya untuk mengurangi droplets menyebar ke udara. Menurut Dr. Han, menggunakan masker menjadi semakin penting karena sebagian orang yang terinfeksi COVID-19 tidak menunjukkan gejala, namun dapat menularkan virus ke orang yang ada di sekitarnya. COVID-19 dapat hidup selama berjam-jam atau bahkan berhari-hari di sebuah permukaan, tergantung kemudian beberapa faktor, seperti sinar matahari, kelembapan, dan kondisi permukaan. Seseorang bisa saja kemudian tertular COVID-19 apabila menyentuh permukaan yang telah terpapar COVID-19 dan kemudian menyentuh organ mulut, hidung, dan juga mata. COVID-19 kemudian menyebar terutama di antara orang-orang yang melakukan kontak dekat dalam jarak kurang dari 1 meter untuk waktu yang lama. Coba bayangin kalau misalnya kita ngomong tuh dalam jarak yang deket banget gitu ya. Bisa jadi dropletnya itu bukan droplet yang terbang, bahkan droplet yang gede-gede pun juga bisa terhirup oleh lawan bicara gitu. Disinilah letak penting untuk kemudian menjaga jarak dengan orang lain agar kiranya dapat mengurangi potensi penyebaran COVID-19 melalui permukaan yang terkontaminasi oleh COVID-19 dan orang yang telah terinfeksi oleh COVID-19. Dalam situasi saat ini kita memiliki harapan yang sama, yakni untuk mencegah, mengurangi, dan bahkan menghilangkan COVID-19 di Indonesia. Sangat simpel, patuhi protokol kesehatan, COVID-19 dapat terkendali. Abai dan lalai akan protokol kesehatan, COVID-19 tetap akan ada. Maka patuhi protokol kesehatan untuk Indonesia bebas COVID-19.